Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas PTS atau UTS Matematika ya, kelas 5 semester 2 untuk SD atau MI. Nah, tentunya matematika di semester 2 ini, di pertengahan semester, pelajaran yang dibahas, materi pembelajarannya adalah bangun ruang. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar di pilihan ganda, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar di soal isian dan uraian. Langsung saja. Nomor 16, 17, dan 18. Oke, untuk nomor 16, volume gambar di samping adalah, jadi yang ditanyakan ini ada gambar, ada ukurannya, ada panjang, lebar, dan tingginya. Tinggal disuruh mencari volume gambar di samping. Nomor 16. Jadi begini, untuk mencari volumenya kita tentukan dulu rumusnya pakai yang mana. Nah, tentunya kalau balok menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T. Kalau sudah ketemu rumusnya, baru kita masukkan angkanya. Panjangnya 15, lebarnya 5, dan tingginya adalah 7 cm. Kemudian kita kalikan semuanya sampai ketemulah hasilnya, yaitu 525 cm kubik. Kita lanjutkan. Nomor 17, Pak Hartono memiliki sebuah akuarium berbentuk kubus. Ya, akuarium bentuknya kubus. Panjang rusuknya 6 dm. Volume akuarium Pak Hartono adalah, sama, ini masih mencari volume dari kubus. Jadi mudah. Kalau kubus itu rumusnya apa? Yaitu sisi kali sisi kali sisi. Tiap sisi semuanya pasti panjangnya sama. Nomor 17 pembahasannya seperti ini. Kita tulis dulu rumusnya supaya nanti mempermudah kita memasukkan angkanya. Nah, karena sisinya itu semuanya sama, kita masukkan saja sisinya, yaitu 6 dm. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 216 dm. 216 dm kubik ini sama dengan liter, jadi tidak usah dikonversi lagi. Ini sudah sesuai 216, langsung saja bisa diganti liter. Diambil angka 216 nya, taruh sini, 216 liter. Nomor 18, hasil dari akar pangkat 3 125 ditambah 5 pangkat 3. Nah, untuk mengerjakan ini kita jadikan semuanya menjadi bilangan biasa dulu. Nah, bilangan akar pangkat 3-nya kita jadikan bilangan biasa, yaitu menjadi 5. Dan 125 pangkat 3 atau 5 kubik itu ya, untuk luas, untuk volume, kita jadikan angka biasa menjadi 125. Sehingga hasilnya nanti kita tinggal menjumlahkan saja, 5 tambah 125 sama dengan 130. Sudah selesai. Kita bisa melanjutkan ke nomor 19. Nomor 19, jika gambar di samping dibentuk menjadi sebuah kubus, sisi yang sejajar dengan sisi satu adalah, nah, kalau sisi satu ini yang sejajar itu artinya berhadapan. Nah, kita cek dulu yuk. Kalau kita jadikan kubus, misalkan saja 3 kita jadikan alas atau dasarnya ya. Kalau 3 menjadi dasar, maka 2 akan menjadi sisi belakang dan 1 berada di samping kiri. Kemudian 4 berada di depan dan 5 ada di samping kanannya, dan tutupnya adalah atau atasnya adalah 6. Sehingga yang dicari adalah 1 ya. Yang berhadapan dengan 1 berarti yang berhadapan itu adalah lawannya. Kalau di kiri berarti lawannya adalah kanan, sehingga 1 itu sejajar dengan 5. Sejajar atau berhadapan, sama. Sejajar sama dengan berhadapan. Lanjut nomor 20, jika gambar jaring-jaring di samping dibentuk menjadi sebuah balok, maka sisi F akan berhadapan dengan sisi mana? Nah, ini masih sama, berhadapan ya. Jadi kita jadikan dulu, misalkan saja ya, misalkan C-nya Pak mau saya jadikan alas. Sebenarnya alas bisa di mana saja ya, tapi kita tentukan dulu supaya mempermudah untuk mengilustrasikan atau membayangkannya ya. C jadi alas, maka B akan berada di belakang dan A menjadi samping kiri. Kemudian yang D menjadi samping kanan. Nah, E akan menjadi atap dan F akan menjadi sisi yang bagian depannya. Nah, yang dicari adalah
yang sejajar atau berhadapan dengan F. Berarti yang F itu ada di depan, lawannya depan adalah belakang. Berarti lawannya F itu berhadapan dengan B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 21 ini udah masuk bagian 3. Di bagian 3 ini skornya lebih tinggi, jadi pastikan kalian mengerjakannya dengan lebih serius karena skornya tinggi. Kalau perlu nanti hitungannya atau ujirannya kalian tulis, tapi harus yang rapi di lembar jawaban supaya nanti Bapak Ibu guru itu tahu prosesnya bagaimana. Nah, di nomor 21 ada volume gabungan dari dua buah bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus dan yang kedua adalah balok. Kira-kira kubusnya yang mana? Ayo, Pak. Yang atas apa yang bawah? Ya, kelihatan di sini ada kubusnya. Ciri-cirinya kubus adalah semua sisinya sama panjangnya. Berbeda dengan balok. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Itu namanya balok. Oke. Diminta adalah volume gabungannya. Yang pertama, kita tentukan dulu volume kubus tersebut. Kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini diketahui salah satu sisinya adalah 10. Otomatis sisi yang satu sama dengan sisi kedua, sama juga dengan sisi ketiga. Jadi kita tinggal kalikan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm3. Selanjutnya, baloknya itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang paling panjang ini, paling besar angkanya ini adalah panjang ya. Kemudian lebarnya adalah 12 dan tingginya adalah 10 sama dengan balok ini. Maaf, 10 ya, sama dengan kubus yang di atas. Jadi volumenya adalah 2400. 12 kali 2 itu 240 tambah 100, maka nolnya jadi 2400. Kemudian untuk mencari volume gabungan, kita jumlahkan saja volume kubus ditambah dengan volume balok. Hasilnya adalah 1000 tambah 2400 sama dengan 3400 cm3. Nomor 22. Anissa mempunyai kubus dan balok jika sisi kubus itu ya sama dengan lebar balok. Panjang balok 2 kali sisi kubus dan tinggi balok setengah panjang balok. Tentukan volume balok jika diketahui volume kubus Anissa 343 cm3. Kita catat dulu ya, biar enggak ruwet. Yuk kita catat satu persatu. Sisi kubus sama dengan lebar, S sama dengan L. Nah ya, ini kemudian panjangnya 2 kali sisi, berarti 2 sisi sama dengan P-nya si balok tadi. Kemudian tinggi baloknya itu setengah panjang. Ini sepertinya soalnya ada yang kurang pas. Ini bukan balok ya, ini kubus ya. Tinggi balok setengah panjang kubus. Nah, kita catat berarti setengah sisi dari si kubus itu sama dengan T-nya si balok atau tingginya si balok. Kemudian langsung saja kita, oh ya, ini masih ada satu keterangan yang tertinggal, yaitu volume kubusnya adalah 343. Berarti kita tentukan dulu ya, sisinya itu tadi berapa. Untuk mencari sisinya, volume ini kita akar pangkat 3 kan, yaitu 7 hasilnya ya. Sehingga sisi dari kubus adalah 7 cm. Kemudian untuk mencari volume balok, maka kita gunakan rumusnya si balok. Lebar kali panjang kali tinggi. Kok terbalik? Enggak PLT, boleh dibulak-balik karena tandanya sama semua, yaitu perkalian. Kalau perkalian mau yang depan dikali belakang, belakang kali tengah, itu sama saja hasilnya ya. Kemudian kita masukkan ya. Kenapa kok LPT? Karena di sini keterangannya yang kita dapat lebar dulu, baru panjang dulu, terus tingginya. Oke, jadi susunannya itu boleh dibulak-balik karena hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan. Lebarnya kita masukkan 7, kemudian panjangnya 2 kali balok, berarti 2 kali 7. Kemudian tingginya setengah kali balok. Nah, di sini Bapak kurung dulu. Nah, ini artinya diproses dulu. Bagaimana cara menentukannya? Karena semua tandanya ini adalah perkalian. Boleh yang mana dulu yang mau didulukan, terserah kalian ya. Nah, di sini untuk mempermudah, di sini ada bilangan setengah dan di sini ada bilangan 2.
Nah, setengah sama 2, setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Sehingga 7 dikali 2 kali 7 kali setengah, ini dihapus saja dulu. 2 kali setengah sama dengan 1 berarti sama dengan tidak ada. Jadi hasilnya nanti tinggal 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 343 cm kubik. Muter-muter hasilnya sama dengan si kubus. Lanjut, nomor 23. Kita ingin membuat kerangka kubus dengan bambu, ya, mau membuat kerangka kubus dengan bambu. Jika volume kubus yang akan dibuat Dita adalah 2744 cm kubik, berapa panjang bambu yang dibutuhkan Dita untuk membuat kerangka kubus? Yuk kita kerjakan. Nomor 23, kita kumpulkan dulu informasi yang ada. Informasi pertama, volume kubus diketahui adalah 2744. Kemudian untuk kerangka, berapa panjang bambu yang dibutuhkan? Nah, berarti kita harus menentukan semua kerangka itu panjang totalnya berapa, ya. Nah, kita harus tahu dulu untuk salah satu sisinya, kita harus tahu dulu. Oke. Jadi dari volume kita jadikan sisi. Volume itu merupakan akar pangkat 3 dari sisinya. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Oke. Jadi sisinya adalah 14. Sementara rusuk itu tiap kubus pasti mempunyai 4 kali 3, hasilnya 12 rusuk, karena ada 4 rusuk di depan, 4 rusuk di belakang, dan 4 rusuk di samping. Hasilnya adalah 12 rusuk dikalikan 1 rusuk, panjangnya adalah 14. Jadi 12 kali 14 sudah 168. Itulah jawabannya. Nomor 24. Perintahnya adalah buatlah 3 jaring-jaring kubus yang berbeda dan tentukan alas serta tutupnya. Jadi kita disuruh bikin jaring kubus, terserah bentuknya seperti apa, yang penting kalau dilipat jadilah kubus, dan kita bisa menentukan mana yang jadi alas dan tutup atau atasnya. Oke, kita gambar dulu. Setelah digambar seperti ini pastikan sudah berhasil kalau misalkan dilipat, disusun menjadi kubus, pastikan berhasil dulu. Kalau sudah, baru kita tentukan. Oke, yuk kita tentukan dulu. Di tengah misalkan mau saya jadikan alas, otomatis yang sini akan menjadi B ini sisi belakang, dan D menjadi sisi depan. KI itu adalah sisi kiri, terus yang sebelah sini samping kanan. Nah, alas sudah ketahuan, yaitu A ini, berarti tutupnya ada di sini. Nah, A dan A, berarti ini alas, ini tutup. Oke, lanjut. Gambar yang kedua, ini akan dijadikan sebuah kubus. Kalau misalkan diilustrasikan, Bapak pilih yang A ini jadi alas, kemudian otomatis maka yang di sini akan menjadi sisi belakang, dan yang di sini menjadi sisi depan, dan di sini akan menjadi sisi kanan, sini menjadi kiri. Nah, ini dia alas, dan ini akan menjadi atap atau atas, ya, atau tutup. Satu gambar lagi. Kemudian misalkan ada gambar ini, kita tentukan dulu mana yang jadi alas. Alasnya misalkan ditaruh di sini, otomatis kalau dilipat maka yang sini akan menjadi samping kanan, sini menjadi depan, kemudian sini menjadi kiri, ini menjadi belakang, dan ini menjadi atas atau atap atau tutup. Nah, jadi nih ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nomor 25, kita diminta untuk membuat 3 buah jaring-jaring balok. Nah, ini udah ada jaring-jaringnya, tapi perintahnya tidak sampai di situ saja. Ada ketentuannya. A berhadapan dengan C, B berhadapan dengan D, E berhadapan dengan F. Yuk kita kasih label atau huruf di tiap sisi dari balok tersebut. Misalkan ini dijadikan alas, saya kasih label A, maka alas ini akan berhadapan dengan atap atau tutup. Inilah C-nya. Nah, kalau ini atap, berarti di sini akan menjadi sisi kanan, yaitu B. Nah, ini si B ini yang paling kecil, pasti nanti berhadapan juga dengan yang paling kecil.
yaitu si D. Ukurannya pasti sama. Ciri-cirinya kalau balok itu yang saling berhadapan, ukuran panjang lebarnya sama. Dan sisanya adalah sini E dan ini akan jadi F. Kalau dibentuk nanti sudah sesuai dengan aturan yang diminta dalam soal. Selanjutnya gambar yang kedua, misalkan saja di sini jadikan A, maka yang panjangnya sama di sini akan menjadi sisi C, dan sisi kanan nanti pasti akan berhadapan dengan sisi kiri. Sisi kanannya adalah di sini yang kuning ini kecil. Ini kasih saja label B. Sini lawannya yaitu D, dan sisanya adalah E dan F. Dan terakhir, misalkan saja di sini akan menjadi alas, dan sini yang berhadapan yaitu tutupnya kita kasih label C. Kemudian di sini yang sebelah kanan ini kasih label B, otomatis di sini akan menjadi D yang berhadapan ya, sisanya E dan F. Nah, demikianlah pembahasan PTS Matematika semester 2 kelas 5. Semoga bermanfaat, bisa menambah semangat belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.